Di masa muda saya adalah dewa gunung yang legendaris di wilayah hutan. Setelah istri saya meninggal, saya menjual rumah dan mobil saya. Saya membesarkan anak saya sendirian, berperan sebagai ibu dan ayah. Kakek, baunya enak. Apa itu? Aku mau. Baiklah, biar aku ambilkan mangkuk. Baunya lezat. Sudah berapa kali aku bilang? Siapa tahu barang liar itu penuh parasit dan bakteri. Tidak apa-apa jika perutmu sakit, tapi Leo masih kecil. Jika dia sakit karena makan itu, bisa kamu bertanggung jawab. Ada apa lagi? Aku dengar kalian bertengkar begitu aku masuk. Tanya bapakmu. Dia masak jamur liar sialan lagi. Seluruh tempat bau. Aku bilang sesuatu dan dia membantah. Vincent, hari ini ulang tahunku yang ke-50. Menurut tradisi kampung halaman kami harus makan jamur liar saat ulang tahun. Turun-temurun. Ayah cuma ingin ini. Ayah, kenapa harus jamur liar? Kau bisa saja makan yang lain. Kita bisa beli daging untuk semua orang pakai uang itu. Kau hanya mikirin diri sendiri. Egois sekali. Egois? Vincent, kau cuma kasih aku $60 sebulan. $60. Aku nabung 3 bulan untuk jamur ini di pasar pagi dan bikin sup. Aku cuma ingin merasakan masa kecilku. Sialan. Apa aku egois? Itu saja? Ayah, orang tua Monica bilang, kalau kita nggak punya rumah di pusat kota, mereka akan batalkan pernikahan. Tolong, aku mohon. Ayah, kau sudah menabung seumur hidup dan cuma punya $40.000. Itu sama sekali nggak cukup. Jual rumah dan mobil di kawasan hutan. Aku akan bawa kau ke kota. Aku dan Monica akan merawatmu. Aku janji, kau akan terjamin seumur hidup mulai sekarang. Baiklah. Demi kamu, aku rela korbankan apapun. Selama ini, aku yang membesarkan anak dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tinggal di lemari balkon sialan itu, disuruh-suruh kalian berdua seperti pembantu. Tahun demi tahun, apa kalian pernah belikan aku baju baru? Apa kalian pernah buatkan aku makanan hangat? Aku bahkan nggak merasa seperti manusia lagi, bahkan seperti hantu pun tidak. Nah, sekarang aku cuma ingin rayakan ulang tahunku. Sesendok jamur liar saja. Dan kalian bahkan memecahkan mangkuknya. Ayah, bagaimana kau bisa bilang begitu? Itu nggak tahu terima kasih. Kalau kami nggak bawa kau keluar dari lembah gunung kumuh itu ke kota, kau akan jadi orang udik yang menggali batu di gunung seumur hidupmu. Dan kau masih sagak bersyukur. Apa katamu? Kukatakan kau orang udik nggak berpendidikan. Kalau kami nggak menafkahimu, mungkin kau sudah mati kelaparan di selokan gunung sejak lama. Dan kau masih berani teriak-teriak pada kami. Sudah, berhenti bertengkar. Ayah, bersihkan kekacauan ini. Sekarang, lalu buka jendela biar udaranya segar. Orang tua Monica akan datang. Jangan sampai mereka mencium bau gunung dari dirimu. Kau mempermalukanku. Ibu, ayah, kalian datang, silakan masuk. Bau apa itu? Baunya enak. Hei, apa ini di lantai? Bukankah ini jamur liar? Ini berharga. Di restoran mewah di kota, sepiring harganya ratusan dolar. Ayah, apa yang kau tunggu? Apa kau tidak dengar dia mau jamur liar? Masak panci lain. Sekarang, pastikan tambah daging lagi. Buat enak dan kaya. Vincent, kan? Paketmu dari ibu kota, tanda tangan, tolong. Apa ini? Potongan yang besar sekali. Ibu, aku belikan ini untukmu. Ibu selalu bilang punggungmu sakit kan? Aku minta teman di ibu kota untuk memesan kursi pijat. Ini merek impor. $1.700. Ayo, coba. Oh, Vincent. Kau habiskan banyak. Kenapa buang-buang uang? Ibu, tolong. Kita keluarga. Kau tidak perlu terlalu sopan. Duduk saja. Aku akan pasang untukmu. Beritahu jika intensitasnya pas. Oh, itu terasa luar biasa. Vincent sangat perhatian. Vincent, punggungku sangat sakit akhir-akhir ini. Aku mau beli koyo pereda nyeri. Hanya koyo biasa. $6 sekotak. Kau pikir $6 bukan uang? Yang kau lakukan hanya menghabiskan uang. Ayah, bisakah kau masuk akal sekali ini? Kita punya cicilan rumah dan mobil, dan membesarkan anak-anak. Kita tidak punya uang untuk kau buang-buang. Seseorang hanya tahu minta-minta. Dia hanya beban bagi keluarga ini. Kau tunggu apa lagi? Pergi beli jamurnya, sekarang.
Vincent, ayah mertuamu ingin makan jamur. Kau suruh aku memasaknya segera. Aku cuma mau satu suap. Kau hancurkan semua mangkuk. Kenapa? Ibu mertuamu sakit pinggang. Kau beli kursi pijat seharga 25,5 juta rupiah. Pinggangku sakit banget dan mau beli koyo pereda nyeri seharga 90 ribu rupiah. Kau bilang tahan saja. Kenapa beda? Karena orang tuaku pegawai negeri. Pensiun bulanan mereka lebih dari 90 juta. Mereka bisa banyak bantu kita. Beda sama orang yang cuma menguras keluarga. Arthur, anakku menerimamu karena iba. Kau bilang begitu. Sungguh tidak tahu terima kasih. Dulu, demi kamu, aku jual rumah dan mobil, pindah ke kota dan bekerja bagai kuda. Aku besarkan Leo dengan tanganku sendiri. Aku urus semua kebutuhanmu setiap hari. Katakan, aku ini apa di matamu? Ayah, bisa berhenti bikin onar? Kau tidak punya malu, tapi aku punya. Baik, aku tidak punya malu, aku tidak tahu terima kasih, aku tidak pantas tinggal di sini. Aku akan pergi sekarang. Itu boleh? Ayah, umurmu 50 tahun. Apa yang bisa kau lakukan tanpa kami? Jangan keras kepala. Minta maaf saja pada Monica dan ayahnya. Aku biarkan kau tinggal. Aku tidak akan minta maaf. Sial, kau mungkin punya lutut lemah, tapi aku tidak pernah berlutut. Mulai sekarang, masalah keluargamu tidak ada hubungannya lagi denganku. Ayah, mau kemana? Kenapa kau berpakaian begitu? Mau mengemis? Dengar, jika kau melangkah keluar pintu hari ini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Santai, aku memang tidak pernah berencana untuk kembali. Kamu sudah tua. Apa yang bisa kamu lakukan sendirian di luar sana? Saat ini, bahkan lulusan perguruan tinggi pun tidak bisa mendapat pekerjaan di luar sana. Orang tua sepertimu. Ada apa dengan usia 50? Aku adalah dewa gunung di kawasan hutan waktu itu, aku masih tetap begitu. Barang-barang yang kalian orang kota buang, gunung masih bisa merawatku. Arthur, jangan gegabah. Zaman sudah berubah. Gunung-gunung sekarang berada di bawah konservasi hutan. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apa yang bisa dilakukan orang tua sepertimu kembali ke lembah sialan itu? Kamu bisa mati di luar sana dan tidak ada yang tahu. Aku bertahan hidup di gunung-gunung ini saat kamu masih pakai popok. Aku dewa gunung, tidak perlu mendengarkan nasihatmu. Biarkan dia pergi. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Hanya orang tua gila, dan kau menyebut dirimu dewa gunung? Menurutku, dia orang kampungan. Sudah tua, masih menggali kuburnya sendiri. Orang tua ini benar-benar mencari masalah. Jika dia tidak pergi keluar sana dan menderita, dia tidak akan menghargai betapa baiknya kita. HMPH, jangan khawatir. Dalam beberapa hari saja, dia akan kembali memohon agar kita menerimanya. Lalu kita akan menetapkan aturan. Dulu, untuk mencarikan Vincent istri, aku menjual rumah tua ini kepada Richard. Richard tinggal di sini beberapa tahun, lalu dia juga harus bekerja keras untuk menafkahi putranya. Tanpa ada yang merawatnya, tempat itu perlahan-lahan runtuh. Paman Arthur. Benar-benar kamu. Toby, masih berkeliaran di sini? Paman, kenapa kamu kembali? Bukankah Vincent bilang dia membawamu ke kota untuk hidup enak? Cuma tidak bisa terbiasa dengan kota. Putraku dan istrinya meremehkanku. Lebih nyaman tinggal di sini. Paman, waktu aku kecil, aku tersesat di Gunung Blackwood. Kamu menggendongku keluar dari jurang. Kamu menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, kamu akan tinggal denganku. Aku akan merawatmu seumur hidupmu. Merawatku? Kamu saja hampir tidak bisa menyediakan makanan di meja, dan kamu ingin merawatku? Paman, jangan meremehkanku karena miskin. Tapi aku punya tenaga. Apapun yang kamu katakan, akan kulakukan. Toby, mau cari uang banyak? Uang banyak? Aku memimpikannya. Tapi apa peluang lembah miskin ini? Besok jam 3 pagi, bangun dan ikut aku. Kemana? Mencari hasil hutan. Akan kutunjukkan padamu seperti apa dewa gunung yang sesungguhnya. Toby, bangun. Waktunya mencari tanaman gunung. Paman, ini masih subuh. Kalau sudah terang, yang lain akan mengambil semua yang bagus. Dekatlah. Paman, apa ini? Lihat daun ini. Tepinya bergerigi halus. Bagian bawahnya pucat. Itu ciri khas Gastrodia. 6. Gastrodia, mudah sekali mendapatkannya. Mudah, aku belajar 10 tahun sebelum bisa mengenali semuanya. Ayo, masih banyak di depan. Solomon Seal, lihat ruas batangnya. Siberian Solomon Seal, lihat daunnya. Arthur, kita kaya. Belum cukup. Ini hanya recehan.
Masih belum cukup? Aku tidak bisa mendapatkan sebanyak ini dalam sebulan. Apa yang kamu lakukan? Kita jarang bisa naik ke sini. Aku ingin pergi ke tepi tebing, lihat apakah ada barang bagus. Tebing itu terlalu curam, dan tidak ada tali pengaman. Itu terlalu berbahaya. Tidak ada yang berani ke sana. Aku sudah bertahun-tahun mencari tanaman gunung. Tebing apa yang belum pernah kulihat? Semakin berbahaya tempatnya, semakin langka hartanya. Dia nggak kenapa-kenapa kan? Paman, Paman, akhirnya kamu sampai. Kamu akan lihat sebentar lagi. Ayo kita pergi ke pasar. Kita akan meraup untung besar hari ini. Astaga, bukankah itu Dewa Gunung Arthur? Bukankah dia bersenang-senang di kota dengan putranya? Kenapa dia kembali ke gunung? Omong kosong Dewa Gunung. Di usianya. Sepertinya dia hanya bisa memetik beberapa jamur. Wah, lihat ini. Gastrodia, segel Salomo Siberia, Solomon Seal. Ini semua bernilai ratusan dolar per pon. Sebanyak ini pasti lebih dari 2.000 dolar. Benar-benar berkualitas tinggi. Saya ambil semuanya. Timbang dengan harga pasar. Saya akan memberi Anda 10% lebih dari yang lain. Jual kepada saya, Pak. Kualitas terbaik. Semuanya raksasa. Saya akan memberi Anda 10% lebih. Saya mau. Saya duluan. Saya akan tambah 50% lebih dari yang lain. Ambil semuanya. Jadi ini Nona fans dari perusahaan dagang Puncak Harta. Mari kita timbang. 30 pon Gastrodia, 20 pon Siberian Solomon Seal, 40 pon Paris Polyphila, 50 pon Solomon Seal. Harga pasar sekitar 3.600 total. Ini 6.000 dolar. 6.000 dolar? Paman, ini 6.000 dolar. Tenang saja. Lihat dirimu, begitu menyedihkan. Tuan, mulai sekarang, jika Anda punya jamu kualitas seperti ini, Anda bisa langsung datang ke saya. Saya akan beli sebanyak apapun yang Anda punya. Nona fans, saya masih punya barang bagus. Tidak yakin apakah Anda akan suka. PFFT, bukankah ini hanya jamur yang lebih besar? Barang murah yang hanya bernilai beberapa dolar per pon. Tidak ada yang mau ambil meski gratis. Arthur, Nona fans mungkin punya uang, tapi dia bukan orang bodoh. Kamu bawa sampah dan pikir bisa menipunya. Ini adalah reishi ungu liar. Lihat ukurannya. Dan masih utuh, tanpa kerusakan sama sekali. Ini kualitas teratas. Wow, ini benar-benar reishi ungu liar. Tidak sembarang orang bisa memanen ini. Tuan, pantas saja Anda adalah dewa gunung. Masih punya sentuhan di usia tua Anda. 10.000, saya ambil reishi ini. Oke, setuju. Tapi saya tidak membawa cukup uang tunai. Bisakah Anda ikut saya ke perusahaan? Tentu. Kantor yang besar sekali, seperti istana. Berhenti menyentuh, kau akan membuat sofa kotor. 10.000, hitung. Tidak perlu, saya percaya Anda. Nomor saya ada di sana. Jika Anda punya barang bagus, hubungi saya langsung. Oke, Anda tidak punya telepon, kan? Kalian sebaiknya punya satu. Jadi kita bisa tetap berhubungan. oke. Nona fans, ada situasi. Ada apa? Pembeli dari selatan baru saja menelepon, dia mempercepat pesanannya. Dia butuh dendrobium liar premium. Pengiriman harus dalam 3 hari, dan jumlahnya cukup besar. Bagaimana dengan para pemetik herbal yang saya hubungi? Apa kata mereka? Mereka semua bilang tidak bisa mengambilnya. Mereka bilang itu tumbuh di tebing keputusasaan elang. Terlalu berbahaya. Berapapun uang tidak sebanding. Saya bisa memanjat tebing keputusasaan elang untuk memetiknya. Sekitar jam 6 sore, saya akan mengantarkan herbal yang Anda butuhkan. Cih, kamu hanya seorang kakek tua yang memetik jamur. Berhenti bicara besar. Paman, tebing keputusasaan elang berbeda. Tidak hanya curam, tapi anginnya juga kencang. Banyak ular berbisa di tebing, dan elang juga. Sangat berbahaya. Jangan sombong. Saya sudah memanjat tebing sebelum kamu lahir. Saya sudah melihat semuanya di pegunungan ini. Tidak ada yang lebih cocok untuk pekerjaan ini selain saya. Tuan Pendleton, jika Anda benar-benar bisa melakukannya, saya akan membelinya dengan harga 3 kali lipat harga pasar. Baik, sudah diputuskan. Toby, ayo pergi. Nona Fanse, Anda tidak benar-benar percaya apa yang dikatakan Arthur tua itu kan? Tentu saja tidak. Di usianya, bagaimana mungkin dia bisa memanjat tebing itu? Cari lebih banyak pemetik herbal segera. Berapapun biayanya, kita harus menyelesaikan ini.
Biarkan saya lihat yang dua ini. Pak, ini model terbaru, $2.500. Ini bisa telepon satelit? Warna mana yang kamu suka? Hah? Aku belikan satu untukmu juga. Paman, ini terlalu mahal. Satu harganya lebih dari $2.000. Aku tidak butuh. Dulu di rumah Vincent, aku mau beli ponsel senior bekas, tapi dia tidak mengizinkanku. Sekarang aku punya uang sendiri, aku harus beli yang terbaik. Zaman sekarang, tidak bisa tanpa ponsel. Saya ambil keduanya, bayar pakai kartu. Wow, aku tidak pernah mimpi suatu hari aku benar-benar pakai ponsel semahal ini. Turunkan ini, biar saya lihat. Bisa terbang hingga 1.600 kaki. Videonya langsung terkirim ke ponsel Anda secara real time. Saya ambil. Berapa batas beban tali ini? 4.000 pon. Saya ambil 2 gulung tali dan 4 karabiner, dan 2 pasang sarung tangan grip. Paman, berapa totalnya? Pak, totalnya 6.400. 6.400? Bayar pakai kartu. Uang harus dikeluarkan untuk mendapat uang. Dulu orang kaya jarang ada, herbal berharga tidak bisa dijual mahal. Sekarang orang kaya ada di mana-mana. Ini zaman emas untuk bergerak. Ayo, aku traktir kamu makan enak. Bu, ini kado ulang tahun untukmu. Kamu suka? Oh, bahannya bagus sekali. Ini tidak murah kan? Bu, ini dari toko merek terkenal. Ini harganya 7 atau 800. Lihat dia, Vincent sangat perhatian. Lumayan. Vincent benar-benar sukses sekarang. Apa yang dia lakukan di sini? Arthur, penampilanmu, kamu baru saja merangkak keluar dari tempat sampah. Gagal di luar, mau numpang makan? Tidak mungkin. Ada meja, Ya, Pak, silakan lewat sini. Brais ayam tua dengan ginseng liar, katak hutan goreng kering, urat rusa brais, ikan air dingin kukus, dan 1 porsi sashimi matsuta. Untuk anggur, bawakan anggur gudang berumur 15 tahun itu. Pak, semua hidangan ini cukup mahal. Anda yakin? Tentu. Kamu tidak bisa membuatnya? Ya, kami bisa. Ayah, kamu benar-benar pamer. Ya, ayah. Berhenti bersikap sok kaya. Brais ayam tua dengan ginseng liar, urat rusa brais, berapa banyak uang di sakumu? Aku tahu persis berapa banyak yang kamu punya. Jangan pesan kalau nanti tidak bisa bayar. Vincent, siapa yang kamu remehkan? Paman menghasilkan ribuan dolar hari ini. Apa salahnya hanya makan? Orang tua seperti dia menghasilkan ribuan. Lelucon sekali. Kalian berdua sudah gila. Ayah, jangan mempermalukan kami di sini. Kalau terjadi masalah, aku tidak akan menolongmu. Apa? Di matamu, aku bahkan tidak mampu membeli makanan? Layan, panggil polisi. Seseorang mencoba makan tanpa bayar. Makan dan kabur, omong kosong. Dasar sampah sombong. Aku tidak kekurangan uang. Dari mana kau dapatkan telepon jelek itu? Entah itu tiruan murah atau itu curian. Curian apaan? Buka matamu. 2 model terbaru yang masih baru, totalnya lebih dari 4.000. Paman dan aku masing-masing dapat 1. Ayah, kenapa kau butuh smartphone di usiamu? Kembalikan segera, biarkan aku menyimpan uangnya. Kau pasti akan menyia-nyiakannya. Telepon dan pakaian murah untuk Manula, kau bahkan tidak mau membelikannya untukku. Tapi kau menghabiskan 7 atau 800 untuk pakaian orang tuamu, aku menghabiskan uangku sendiri. Apa hakmu untuk menyuruhku? Pelayan, bungkus semua piring dan anggur di meja. Ada sesuatu yang menjijikkan, tempat inisial. Nah, Tentu, tunggu sebentar, Pak, total $2.880. ini $3.000. Kembaliannya tidak usah. Sisanya untukmu. Terima kasih, Pak. 3.000 untuk sekali makan? Ayah, kau gila? Aku menghasilkan 30.000 sehari. Apa ini terlalu mahal untuk sekali makan? Apa yang kalian bicarakan? Kamu cuma orang kampung yang enggak berpendidikan. Dan kamu menghasilkan ribuan sehari. Siapa yang kamu kira? Arthur, kamu menghabiskan tabunganmu untuk pamer. Pada akhirnya, kamulah yang akan menderita. Di usiamu, kenapa melakukan ini? Panggil manajermu. Pak, ada masalah? Manajer, Anda datang tepat waktu. Semua hidangan yang dipesan kakek ini batalkan semuanya. Berikan saya uang kembali saja. Nah, tidak perlu. Lakukan saja. Ayah, berhenti membuat keributan, oke? Kamu tidak tahu batasanmu sendiri? Manajer, ayah saya tidak waras. Dia mengaku menghasilkan ribuan sehari. Siapa yang gila? Dia tidak berbohong.
Dia mendapat 6.000 hari ini dari menjual jamu. Dan dia menjual jamu reishi seharga $10.000. Ayah, dari mana kamu belajar semua itu? Baiklah, kamu ikut denganku. Mulai sekarang, di rumah, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Serahkan uangnya, aku akan menjaganya aman. Lupakan saja. Tidak bisa dikembalikan. Saya sudah menghabiskan sisanya untuk peralatan. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Ayah, jika kamu nekat mati, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu akan pergi ke gunung kan? Baiklah, aku akan membelikanmu asuransi jiwa. Kalau terjadi sesuatu padamu, setidaknya ada uang untuk keluarga. Bajingan. Seharusnya aku memelihara anjing saja. Berani kamu mengganggunya lagi? Coba saja. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Ayahmu luar biasa. Kamu masih bisa minta maaf? Dia bisa mati dimanapun dia mau. Aku sudah tidak peduli lagi. Ayo, aku akan mengantarmu keluar. Cara ayahmu bersikap di restoran hari ini, kamu juga melihatnya. 16.000. Dan itu baru hari pertama. Katakan sesuatu. Bilang apa? Apa yang bisa kulakukan dengan uangnya? Kamu satu-satunya putranya. Kalau bukan kepadamu, lalu siapa? Kepada Tobi itu? Aku punya ide. Apa rencanamu? Dia keras kepala, kan? Ancaman saja untuk memutus hubungan dengannya. Kamu satu-satunya putranya. Saat kamu menyebutkan itu, dia pasti akan takut. Lalu kamu melunak sedikit, dan buat dia menyerahkan uangnya, dan selesai. Apa? Takut? Baik. Aku akan coba. Ayah, kami salah kemarin. Kamu tidak bisa tinggal di sini sendirian. Kembalilah bersama kami. Mulai sekarang, uangmu, kami akan menjaganya untukmu, untuk pensiunmu. Ayah, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku adalah putramu sendiri. Kalau bukan kepadaku, lalu siapa? Uangku, aku akan memberikannya kepada siapapun yang kuinginkan. Kamu akan memberikannya kepada Tobi, dia bahkan bukan keluarga. Kamu memberikannya padanya? Kamu gila, orang tua tolol. Tobi lebih bersyukur daripada kalian semua. Baik. Jadi seperti itu? Ini perjanjian pemutusan hubungan. Jika kamu tidak setuju memberikan uang itu, kita putus hubungan. Saat kamu tua, sakit, atau mati, kamu tidak ada hubungannya denganku. Kamu hanya pemulung gunung tua yang bau, sok hebat. Tanpa uang, siapa yang akan merawatmu saat tua? Kau akan membusuk di parit gunung sialan itu, dan tak ada yang akan menguburmu. Di mana pulpennya? Berikan padanya. Ambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Bicara sesuatu, kamu bilang. Baik, kamu akan menyesal. Penyesalan terbesarku adalah memiliki kamu. Kakek tua, pergi mati di luar. Jangan pernah kembali. Paman, Mulai sekarang, kamu adalah anakku. Tebing keputusasaan elang berbentuk seperti paruh elang. Kau berjongkok di ujung paruh, tepi tebing yang menjorok menghalangi pandanganmu. Sama sekali tidak bisa melihat bagian tengah tebing. Itu artinya begitu kau melewati tepi, kau akan tergantung sepenuhnya di luar tebing, tanpa penyangga sama sekali. Paman, tebing ini menjorok seperti paruh. Begitu kau melewatinya, tidak ada tempat untuk mendarat. Bagaimana cara kita turun? Nah, Paman, ini terlalu berbahaya. Tidak bisakah kita lewati saja? Lupakan dendrobium. Keselamatanmu yang utama. Kau pegang tali di sini. Kendurkan perlahan, tarik hanya saat kusuruh tarik. Tarik talinya.
Apa-apaan ini? Aku minta dendrobium liar premium. Dan kau bawa sampah ini? Bu Fans, kau tahu tebing keputusasaan elang. Tebingnya menjorok seperti paruh elang. Tidak ada pijakan jika kau turun. Siapa yang mau ambil risiko? Kita beruntung bisa dapat sebanyak ini. Baiklah, keluar dari sini. Bu Fans, Pak Tua Arthur itu bilang dia bisa mengantarkannya siang ini. Lupakan, aku tidak mengandalkannya. Coba saluran lain. Bisa kita dapatkan dari ibu kota, berapapun biayanya. Hanya untuk menyelesaikan pesanan ini dulu. Bu Fanse, barangnya sudah sampai? Arthur, kualitas ini lebih baik dari yang terbaik yang pernah saya lihat di ibu kota. Timbang. Bu Fanse, tepat 20 pon. Arthur, saya berjanji akan membelinya kembali dengan 3 kali lipat harga pasar. Om, berapa? 160.000? Om, ini 160.000. 160.000. Aku belum pernah melihat sebanyak ini seumur hidupku. Arthur, bagaimana kalau memperkenalkan seorang penasihat keuangan? Uang sebanyak itu menganggur tidak aman. Bu Fans, saya ingin membeli mobil. Pak, salah pintu. Bengkelnya di sebelah kiri. Berapa harga truk ini? Model tertinggi, 70.000. Kamu tidak mampu membayar itu. Siap, tunggu sebentar. Saya akan urus surat-suratnya segera. Apakah Anda ingin test drive dulu? Truk ini memiliki tenaga besar, bisa melewati medan apapun, tidak masalah. Paman, 70.000, kamu akan menghabiskannya begitu saja? Ini baru permulaan. Kita masih butuh 2 sepeda motor trail. Kita harus punya mobil untuk masuk ke pegunungan dalam. Dengan berjalan kaki, kita tidak akan pernah mencapai jantung hutan ini. Berapa harga yang ini? $21.000. Aku mau 2. Lengkap. Paman, truk dan motor trail. Lebih dari $100.000. Ini. Untukku? Kamu naik yang itu. Kamu tunggu apa lagi? Ayo, kembali, dan muat barang ke truk. Besok, kita masuk ke Wolf Creek. Dan, ayo. Wow, ini tidak murah ya. Pasti lebih dari $20.000. Arthur benar-benar kaya mendadak. Ku dengar dia memetik dendrobium liar di Eagles Despair Cliff. Dan menjualnya di Treasure Pavilion. Seharga $160.000. 160.000? Ya Tuhan. Ayah, ku dengar kamu mendapatkan 160.000. Ayah, kamu tidak bisa menghabiskan semua uang ini sendirian. Kami akan menyimpannya untukmu, untuk pensiunmu. Apa urusanmu? Ayah, aku anakmu sendiri. Perjanjian itu tidak berlaku. Ayah, macam apa? Yang benar-benar memutus hubungan dengan anaknya sendiri. Benar, ayah, jangan biarkan orang luar membodohimu. Kami keluargamu sendiri. Kalau bukan aku, kepada siapa lagi uangmu akan diberikan? Kepada Toby itu, dia bahkan bukan keluarga. Perjanjian pesangon sudah ditandatangani. Aku akan memberikan uangku kepada siapapun yang aku mau. Kakek tua, kau benar-benar akan memberikan uang itu kepada orang luar itu. Apa kau sudah bodoh karena tua? Aku bilang padamu, jika kau memberikan uang itu kepada Toby hari ini, setelah kau mati, tidak ada yang akan berkabung di pemakamanmu. Paman. Jangan banyak bicara. Besok, kita akan masuk ke hutan tua untuk mencari hasil besar. Om, kata orang-orang tua ada serigala di sekitar sini.
Sudah puluhan tahun tidak ada yang berani menginjakan kaki di sini. Aku pernah ke sini dulu waktu masih muda. Aku berjalan selama 3 hari, aku bahkan tidak sampai ke bagian terdalam sebelum aku dipaksa keluar. Kali ini berbeda, kita punya motor trail dan drone sekarang. Ayo, kita harus sampai ke tempat itu sebelum gelap. Ayo turun di sini. Hutan di depan terlalu curam dan terlalu lebat. Motor trail tidak bisa melewatinya. Om, dengar itu? Ku dengar, masih jauh. Tetaplah dekat. Om, lihat ini. Om, 17 tanaman, berapa nilainya? Cukup untuk membuatmu punya 10 istri. Cepat, kita harus keluar sebelum gelap. Bu Fans, kabar buruk. Vitality Pharma baru saja menelepon, perwakilan pengadaan mereka mengganti penerbangan. Mereka akan tiba sore ini. Mereka bersikeras melakukan inspeksi di tempat. Setidaknya 20 tanaman. Reisi ungu liar. Berapa banyak yang kita miliki di penyimpanan? Yang memenuhi standar. Hanya 4. Bagaimana dengan sumber lain? Saya sudah menghubungi semua pengumpul herbal di sekitar. Hampir tidak ada. Beberapa pesaing juga membeli. Mereka semua mencoba menjalin hubungan dengan Vitality Pharma. Seluruh kota bahkan tidak bisa mengumpulkan beberapa. Vitality Pharma adalah klien nasional besar. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk masuk ke radar mereka. Saya sendiri akan pergi ke kota-kota terdekat dan mencoba keberuntungan saya. Bu Fanse, mau pergi? Arthur, dari mana kamu mendapatkan ini? Wolf Creek, dipetik kemarin. Luke, panggil staf gudang. Untuk memeriksa ini, cepat. Bu Fanse, ke-17 tanaman lulus inspeksi. Arthur, kamu penyelamatku. Tidak terlalu serius, kan? Perwakilan Vitality Pharma tiba sore ini. Jika kita tidak bisa mengirim, kesempatan besar ini akan lolos begitu saja dari tangan kita. Yah, senang bisa membantu. Arthur, kami akan membeli batch ini dengan harga 2 kali lipat harga pasar. Itu totalnya 200.000. Itu terlalu banyak. Harga pasar tidak setinggi itu. Terakhir kali, Anda membantu saya mengamankan kesepakatan Dendrobium yang meningkatkan pesanan tahunan perusahaan hingga jutaan. Kali ini, Anda menyelamatkan kami lagi. Kelebihannya hanya sebagai ucapan terima kasih. Jika Anda tidak menerimanya, berarti Anda meremehkan saya. Baik, kalau begitu saya terima. Arthur, tunggu sebentar. Pickup yang Anda beli sebelumnya sangat bagus untuk jalan gunung, tetapi tidak praktis di kota. Mobil ini sudah di garasi saya selama 2 tahun. Saya hampir tidak pernah mengendarainya. Gunakan sebagai kendaraan harian Anda. Terlihat lebih baik untuk rapat bisnis dan urusan. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak memberikannya kepada Anda. Saya meminjamkannya kepada Anda. Saya punya banyak mobil di rumah. Jika mobil ini tidak dikendarai terlalu lama, mobilnya akan rusak. Nanti kalau Anda sudah kaya, Anda bisa membelikan saya yang baru. Arthur, Ibu Fans memiliki lebih dari selusin mobil di rumah. Dia benar-benar tidak bisa mengendarai semuanya. Ambil saja. Kalau begitu saya pinjam sebentar. Oh, saya sudah mencuci mobilnya dan mengisi bensinnya. Paman, apakah ini Porsche? Ini pasti bernilai lebih dari 200.000. Paman, kita benar-benar kaya sekarang. Wow, mobil apa itu? Sepertinya Porsche. Kemarin dia bawa pickup, hari ini dia bawa Porsche. Ya ampun, apa kamu belum dengar? Dia menemukan harta di Wolf Creek. Perusahaan Sylvia yang membelinya. Terjual seharga ratusan ribu.
Ratusan ribu bisa beli Porsche? Dia sekarang bekerja sama dengan Miss Vance. Level bisnis apa itu? Mana bisa dibandingkan? Arthur, apa itu benar kamu? Kemarin kamu bawa pickup, hari ini kamu bawa Porsche. Kamu jadi kaya mendadak, hanya keberuntungan belaka. Keberuntungan belaka? Coba jalan sendiri di Wolf Creek. Kamu mungkin tidak akan selamat. Richard, ada apa? Arthur, anakku mau menikah. Dia butuh uang muka untuk rumah. Aku ingin jual rumah lama untuk mengumpulkan uang. Tapi rumah di pedesaan tidak berharga banyak. Tidak ada yang mau beli. Richard, aku jual rumah itu padamu seharga 20.000. Aku ingin membelinya kembali. Sebutkan harganya. Arthur, apa kamu serius? Ya, itu akan menjadi 40.000. 60.000. 60.000. Biarkan aku memberimu saran. 30.000 untuk anakmu, dengan sisa 30.000, bangun rumah kecil di desa. Jika kamu bosan dengan kota, kamu punya tempat untuk kembali. 60.000? Sewa orang untuk membangun kembali. Bangun yang terbaik. Paman, gaya apa yang kamu mau? Rumah bata dan genteng. Halaman besar. Balok tinggi. Persis seperti dulu. Tapi 10 kali lebih megah. Rumah bau. Aku nggak mau makanan bungkus. Aku mau masakan kakek. Siapa tahu kemana perginya kakekmu. Jangan bicara tentang dia. Monica, bisa bersihkan rumah ini? Lihat berantakan ini. Aku nggak pernah harus lakukan ini. Aku nggak tahu cara membersihkan. Kamu nggak bisa lakukan? Aku capek banget habis kerja. Dan aku harus melayani kalian berdua pas pulang. Kita habiskan lebih dari 1.200 untuk makanan bungkus bulan ini. Dulu waktu kakek itu masih di sini. 200 sebulan cukup untuk memberi makan seluruh keluarga. Dan ada makanan hangat waktu aku pulang. Waktu ayahku masih di sini, apa rumah pernah berantakan begini? Lantainya bersih sekali, dan ada makanan hangat menunggu kita. Kamu yang mengusirnya. Sekarang kamu menyalahkanku? Bukankah kamu yang melempar mangkuk? Untuk siapa aku melempar mangkuk itu? Apakah jamur-jamur itu aman dimakan? Siapa yang bertanggung jawab kalau dia sakit? Jadi kenapa kalau dia makan sedikit di ulang tahunnya? Apa dia akan mati kalau makan satu gigitan? Sekarang kamu peduli sama ayahmu? Apa kamu lupa siapa yang memanggilnya brengsek egois tadi? KPR, pinjaman mobil, tagihan kartu kredit, lebih dari 2.000 sebulan. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kenapa kita tidak minta orang tuamu pindah ke sini? Mereka sudah pensiun, tidak ada kerjaan. Orang tuaku datang jadi pengasuh. Ayahku bisa melakukannya. Kenapa orang tuamu tidak? Baiklah, kalau orang tuaku datang, mereka dapat 1.200 sebulan. Untuk apa? Apa yang kamu katakan waktu ayahku datang dulu? Tapi, orang tuamu mau dibayar? Karena mereka orang tuaku. Kamu munafik banget. Cukup. Kamu pikir kamu satu-satunya yang punya temperamen? Satu-satunya yang bisa merusak barang, kan? Vincent, bawa ayahmu kembali atau sewa pengasuh. Kalau tidak, kita selesai. Menyewa pengasuh tidak sepadan. Kita masih perlu membujuk lelaki tua itu kembali. Betul, uang yang dia hasilkan sebelumnya hanya keberuntungan buta. Dia menggali beberapa tanaman herbal berharga. Berapa banyak harta yang bisa dia temukan di pegunungan? Bulan lalu, membeli mobil dan semua peralatan murahan itu. Dia mungkin sudah menghabiskan uang itu. Ayo kita cari dia sekarang. Beri dia jalan keluar. Dia pasti sangat senang ikut kita kembali. Jendela ini seharusnya lebih besar. Musim semi di pegunungan itu pendek, harus biarkan sinar matahari masuk. Pak Pendleton, jangan khawatir. Saya janji akan bagus dan terang. Bu Vance, apa yang membawa Anda ke sini? Arthur, saya datang untuk memberi Anda surat pengalihan untuk Porsche itu. Saya bilang kamu bisa meminjamnya. Tidak bisa kamu menggunakan nama saya selamanya. Kamu repot-repot datang. Itu sangat baik dari Anda. Hanya lewat. Pikir saya akan lihat bagaimana perkembangan rumahmu? Arthur, rumahmu benar-benar megah. Di pusat kota, ini akan berharga jutaan dolar. Ada banyak ruang di pegunungan. Tidak bernilai banyak. Keahlianmu tidak hanya untuk mengumpulkan ginseng, kamu juga punya selera bagus untuk membangun rumah.
Siapa itu? Ayah, saya dengar Anda sedang membangun rumah. Saya datang untuk melihat. Siapa yang menyuruh kalian datang? Mobil siapa ini? Dan siapa ini? Seorang teman. Seorang teman? Teman macam apa? Berkendara jauh ke rumah lama untuk melihat ayahmu. Kamu pikir kamu bisa membodohi siapa? Ayah, kenapa kau tidak pulang? Jadi kau punya simpanan ya? Di usiamu, kau masih main-main dengan perusak rumah tangga. Tidak punya malu. Omongan apa itu? Ayah, kau ini bodoh sekali. Kau sudah terpesona oleh perusak rumah tangga itu. Siapa kau? Kau mengincar uang ayahku? Dengar ya, kalau ayahku mati, aku tetap mewarisi semuanya. Kau Vincent? Memangnya kenapa? Arthur, aku pergi dulu. Tunggu, Vincent itu. Dia sepertinya dari cabang kita, Grand Trading. Waktu aku ke Grand Trading untuk rapat tadi, aku melihatnya sekali, tapi aku tidak yakin. Cari seseorang untukku, kantor cabang. Apakah Grand Trading punya karyawan bernama Vincent? Ya, Nona Vance, akan seku periksa. Lihat. Aku membuatnya pergi. Ayah, pikirkan apa yang dia kejar. Usia tuamu, gaya kampunganmu, bukankah hanya untuk uangmu? Keluar. Pergi sana. Apa, aku salah? Aku hitung sampai 3. Pergi sana. Tunggu saja, ini belum selesai. Vincent itu benar-benar bajingan. Dia benar-benar tidak tahu terima kasih. Sungguh kutukan punya anak seperti itu. Jika bukan karena keahlianmu, Arthur, siapa tahu seberapa parah dia akan menindasmu. Nona Vance tahu, Vincent adalah kepala penjualan di Grand Trading. Istrinya Monica adalah akuntan di bagian keuangan. Dan kami menyelidiki lebih dalam. Vincent menerima suap dari pemasok. Monica mengeluarkan faktur palsu. Setiap bulan mereka menggelapkan ribuan dolar, bukti kuat. Beruntung sekali, Nona Vance mau menjerat mereka sekarang. Jika kita serahkan bukti ini, mereka akan dalam masalah besar. Tunggu. Kesombongan mendahului kejatuhan. Suruh kepala Grand Trading promosikan Vincent menjadi manajer pemasaran, gandakan gajinya, dan promosikan Monica menjadi kepala keuangan. Nona Vance, Anda memberi mereka hadiah, biarkan mereka menjadi sombong. Semakin tinggi mereka naik, semakin keras mereka jatuh. Aku harus berterima kasih pada Nona Vance dengan benar. Aku akan lakukan yang terbaik. Monica, aku naik jabatan jadi manajer pemasaran, $200.000 setahun. Aku juga naik jadi kepala keuangan. Gajiku naik jadi $6.000. Aku nggak tahan tinggal di tempat kumuh ini lagi. Sayang, ayo beli penthouse. Toby, aku sudah memberimu makan dan tempat tinggal, dan aku memberimu $2.000 sebulan. Kamu nggak marah padaku? Arthur, maksudmu apa? Aku cuma bantu sedikit. Lupakan $2.000. $1.000. Aku oke dengan itu. Itu 100 kali lebih baik daripada kerja di pabrik. Anak baik, aku tahu dugaanku tentangmu benar. Ini $100.000. Bagianmu, pilih 1 hari. Panggil tukang batu untuk memperbaiki rumahmu. Aku akan minta Nyonya Higgins menjadi mak comblang untukmu. Nikah cepat. Arthur, itu kebanyakan. Kau mempertaruhkan nyawa untuk ramuan itu. Aku cuma pembantu. Bagaimana aku bisa ambil semua uang ini? Ayolah, kawan. Jangan banyak alasan. Ambil saja, oke? Arthur, kau lebih seperti ayah bagiku daripada ayah kandungku. Bos. Bill, Blake, Craig, Finn. Kenapa kalian kembali? Bos, anak-anak baru pulang. Kami semua malu sekali. Malu banget, sampai nggak berani nemuin kamu. Bukannya kalian bilang lagi bisnis di sana? Jadi bos besar? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuhan memberkati. Berkatilah John yang malang dan lindungi dia. Jangan khawatir, orang baik akan mendapat imbalan. Setelah musyawarah pengadilan, mengenai kasus John menculik bayi Jane 16 tahun lalu, tidak ada bukti yang meyakinkan. Tuduhan perdagangan manusia dinyatakan gugur. Ayah, apa kau dengar itu? Kau tidak bersalah. Lihat, kau baik-baik saja sekarang. Sekarang semuanya baik-baik saja. Kita akan segera pulang. Dalam kasus John melecehkan Mary, baik saksi maupun bukti fisik meyakinkan, John dinyatakan bersalah atas tuduhan pelecehan.
Namun, John menderita penyakit mental. Setelah peninjauan pengadilan, putusannya sebagai berikut. Pertama, hak asuh John atas Jane dicabut, dan hak asuh dikembalikan kepada ibu kandung Jane, Susan. John tidak akan lagi memiliki ikatan keluarga dengan Jane. Kedua, dia akan ditahan atas tuduhan pelecehan. Namun, karena keterbelakangan mentalnya, dia akan dikirim ke rumah sakit jiwa khusus untuk perawatan kejiwaan, sampai ia sembuh total. Tunggu, apa artinya ini? Yang mulia, bukankah ayahku tidak bersalah? Kemana kau bawa ayahku? Sidang ditunda. Tunggu, apa artinya ini? Yang mulia, bukankah ayahku tidak bersalah? Kemana kau bawa ayahku? Sidang ditunda. Jangan pergi. Bukan begitu yang terjadi. Kau tidak boleh pergi. Jane, jangan ganggu Jane. Bawa nona muda itu pulang. Bawa nona muda itu pergi dulu. Jangan pergi. Bukan begitu yang terjadi. Kau tidak boleh pergi. Kalian dulu bekerja sendiri-sendiri, ambil saja apa yang kalian gali, tapi di pegunungan dalam bukan lelucon. Jika kami tidak beruntung waktu itu di Wolf Creek, kami pasti sudah mati dan masuk ke Blackwood Mountain. Sama sekali tidak seperti Wolf Creek. Kita harus membagi tugas, Toby. Ya. Kamu muda, cepat, dan matamu tajam. Jadi kamu jadi pengintai kita mulai sekarang. Jalan di depan, periksa medan, tandai titik-titik, dan juga bawa drone itu. Jadi kalau kamu menemui medan yang tidak jelas, terbangkan untuk mengintai, ambil foto dan kirimkan kembali, karena di pegunungan dalam, satu langkah salah, dan kamu mati. Siap. Ini, ambil pisau ini juga. Potong tanaman merambat yang menghalangi jalan, dan kamu juga akan menangani hewan kecil. Arthur, jangan khawatir. Bill, Bos, kamu bekerja 8 tahun di tambang. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab memilih lokasi kamp, jadi carilah tempat perkemahan, pilih tempat yang terlindung, kering, dan dekat air. Ambil sekop taktis ini, dirikan tenda dan buat api di malam hari, pasang pertahanan dan gali parit anti hewan buas, dan kamu yang menangani menaburkan bubuk realgar. siap. Blake, bos, ini kakiku. Aku khawatir akan memperlambat semua orang. Kakimu tidak baik, tapi tanganmu lebih stabil dari siapapun, jadi kamu sekarang bertanggung jawab perawatan peralatan. Cangkul rumput, tali panjat, GPS, walkie-talkie, pisau semua orang, perbaiki apapun yang rusak. Juga, semprotan beruang dan obat gigitan ular ini adalah tanggung jawabmu, jadi periksa sebelum kita masuk ke pegunungan, pastikan tidak ada yang lupa bawa. Bos, Jangan khawatir. Craig. Bos, apa gunanya aku? Kamu dulu di tim, berburu hutan waktu muda. Kamu penembak terbaik. Kamu pernah berburu babi hutan, mengejar rusa. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab atas keamanan dan perlindungan, berjalan di kedua sisi tim. Awasi hewan liar dan ular berbisa. Awasi apapun yang bergerak. Ambil panah ini, jangan pakai kecuali terpaksa. Tapi kalau menyangkut hidup mati, kamu tidak boleh ragu. Siap. Bos, jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada binatang buas yang akan mendekati tim. Finn, bos. Aku dulu kerja angkutan beberapa tahun, aku tahu jalan-jalannya. Benar. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab atas logistik dan transportasi. Hafalkan rute masuk dan keluar gunung, perbekalan, transportasi obat. Kamu yang mengatur. Juga, ambil pistol flare ini. Kalau ada yang terpisah, atau bertemu hewan besar, 3 suar merah, semua orang langsung berkumpul ke arahmu. Mengerti? Gunung dalam bukan main-main. Gunung Blackwood punya semuanya. Ular berbisa, babi hutan, beruang hitam. Semuanya, tetap di posisi masing-masing, bawa perlengkapan kalian, supaya kita masuk hidup dan keluar hidup. Semua peralatan dan kendaraan bersama butuh setidaknya $400.000, aku hanya punya sisa $120.000. Masih jauh dari cukup? Arthur, aku belum menyentuh $100.000 ini. Ambil dulu. kami tidak berguna. Yang bisa kami kumpulkan hanya $20.000. Masih butuh $160.000. Nona Vance, aku perlu minta bantuan. Ada apa? Aku ingin membentuk tim pengumpul herbal profesional.
Tapi aku tidak punya cukup dana. Berapa yang kamu butuhkan? 160.000 dolar. Kirimi aku nomor rekening. Uangnya sudah masuk, besok kita ke kota untuk perlengkapan, kita berangkat lusa. Kita sudah sampai. Lihat sekitar sebelum menggali. Jangan bergerak. Ada sesuatu yang datang. Toby, jangan lari mundur. Mengelak ke samping. Bill, kiri. Ray, pasang anak panah. Arthur. Aku pikir aku akan mati. Kamu tidak lari, itulah yang penting. Pertama kalinya aku melihat seseorang bertahan melawan babi hutan. Di seluruh wilayah hutan, hanya sedikit yang melakukannya. Kamu lulus. Bos, kerja tim kita bahkan lebih lancar daripada zaman milisi kita dulu. Kamu terluka? Arthur. Tim kita benar-benar bisa bertarung. Ingat, begitu kita di pegunungan, teman-teman di sisimu adalah cadangan terbaikmu. Baiklah, gali herbalnya. Tinggalkan area ini sebelum gelap. Tempatnya terlindung dan kering, dekat dengan air. Batunya stabil. Malam ini tidak ada batu jatuh. Kita akan berkemah di sini. Jadwal jaga. Craig yang jaga pertama, Bill yang jaga kedua. Ada pertanyaan? Tidak. Bagus. Semprotan beruang ada di sini. Pisaunya tajam, walkie-talkie-nya sudah diisi daya, semua perlengkapan siap. Oke. Bos. Ada sesuatu di sini. Banyak. Gunakan saat kau perlu. Arthur, apalagi yang kau sembunyikan? Tidak bisa terlalu hati-hati di hutan tua. Dengan tembakan itu, kita akan tidur nyenyak malam ini. Lihat itu, di sana.
Vegetasinya lebih gelap dari area sekitarnya. Banyak kelembaban di sana. Kemungkinan besar kita akan menemukan sesuatu. Toby, terbangkan drone rendah. Pindai seluruh lembah. Batu di pintu masuk stabil, kita bisa melewatinya. Tapi jika ada jurang tersembunyi atau tebing curam di dalam, rasanya kita baru akan tahu setelah masuk. Tidak ada yang pernah ke sini. Setidaknya 30 tahun. Tidak ada yang masuk. Tenang, tanahnya kokoh. Tidak ada lubang tersembunyi atau pasir hisap. Blake, ambilkan belati tulang rusa saya. Akar berharga berbentuk manusia. Yang ini sudah tumbuh setidaknya 100 tahun. Bos, berapa harga benda ini bisa dijual? Dengan kualitas dan usia seperti ini, kalau kamu cari pembeli yang tahu, hanya satu tanaman ini bisa terjual ratusan ribu dolar. Arthur, apa ini? Tai Sui? Jadi ini Tai Sui yang legendaris. Benar. Kualitas terbaik, tembus pandang di seluruh bagian, tidak ada kotoran sama sekali. Ini bukan sesuatu yang bisa ditemukan kapan saja. Aku sudah mengumpulkan tanaman obat selama 30 tahun, dan baru melihatnya 2 kali. Toby, bawa drone ke sisi timur. Pindai ulang area yang kita tandai sebelumnya. Konfirmasi jangkauan distribusi Paris Polyvilla. Siap. Bill, kamu ambil lereng curam barat. Untuk ginseng Jepang itu, bersihkan batu dulu, baru gali. Hati-hati dengan lereng, jangan terpeleset. Serahkan padaku. Blake, kamu tetap di area tengah. Periksa peralatan semua orang. Kalau bilahnya tumpul, asah di tempat. Jangan membuat kami menunggu. Siap. Craig, kamu jaga di pintu masuk. Kalau ada pergerakan, panggil lewat walkie-talkie. Tidak masalah. Finn, kamu bertanggung jawab atas cooler dan alat transportasi. Tata tanaman yang dipetik berdasarkan jenis, hindari menghancurkan, percaya padaku. Hal-hal yang ada di tanah ini butuh puluhan atau ratusan tahun untuk tumbuh. Kita tidak bisa memusnahkan semuanya, tinggalkan yang kecil. Ambil yang sudah dewasa saja. Kita hidup dari gunung, tapi kita tidak bisa mengurasnya habis. Arthur, di mana kamu menemukan ini? Di lembah jauh di Wolf Creek. Pak Ward, saya ada kiriman. Anda harus lihat sendiri. Akar bunga fleece humanoid, $200.000. Tai Sui, $160.000. Barang-barang lain-lain, $240.000. Total, $600.000. Kalau menurutmu wajar, kita sepakat. Sepakat. Bos, saya bekerja di tambang selama 8 tahun. Saat tambang batubara tutup, mereka belum membayar gaji saya yang tertunggak. Saya belum pernah lihat uang sebanyak ini seumur hidup. Saya pikir sudah begini nasib saya. Terpincang-pincang menjalani hidup, miskin dan tua. Saat anakku mengusirku, aku hanya punya $40 di sakuku. Jangan nangis. Hari-hari yang lebih baik akan datang. Sofa ini kokoh enggak? Yang ini rangkanya dari kayu solid. Memang awet. Wah, ini Arthur. Kamu juga beli perabotan? Set ini nggak murah. Kamu sanggup beli? Ayah, kami baru ambil Mercedes seharga $100.000. Cuma mau lihat mebel hari ini. Lagi pula,
Rumah baru kami itu kondominium seharga 400.000 dolar. Barang lama nggak cocok lagi. Arthur, sekarang Vincent dan Monica menghasilkan jutaan per tahun. Nah, itu baru cara mencari nafkah. Siapa bilang kita bangkrut? Pamanku baru saja menjual akar fleece flower. Toby. Sudahlah, Arthur, cari duit itu perjuangan buatmu, ya, memanja tebing, masuk hutan tua, mempertaruhkan nyawa demi beberapa dolar. Berbeda denganku sekarang. Arthur, bukankah kita setuju bahwa aku akan membantumu memilih perabotan? Kamu datang tanpa meneleponku. Sofa kayu solid yang dilihat Bapak ini, bungkus, dan juga meja teh sonokeling terbaikmu, tambahkan itu ketagihan juga. Bayar pakai kartuku. Hei Arthur, beli furnitur, dan kamu butuh perempuan untuk membayarnya? Keluar. Arthur, ada apa denganmu? Jika kamu tidak keluar sekarang, akan kubuat kamu menyesal. Sayang, jangan turun ke level mereka. Itu di bawah martabat kita. Baiklah, Arthur, saat kamu tunawisma, jangan datang menangis padaku. Bodoh sekali. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Arthur, apa yang kamu lihat itu hanya ilusi. Maksudmu? Tunggu saja. Kamu belum melihat apa-apa. Tuan Pendleton, Nona Vance ingin bertemu Anda. Tentu. Monica, apa yang kamu lakukan di sini? Vincent, kamu dipecat. Monica, kamu juga dipecat. Bu Vance, Anda bercanda kan? Anda menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Menerima suap dari pemasok, memalsukan faktur, buktinya kuat. Tidak memenjarakan Anda sudah merupakan kebaikan. Bu Vance, tolong bantu saya. Setiap bulan saya harus membayar ribuan dolar untuk cicilan rumah dan pinjaman mobil saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Vincent, kariermu di industri ini sudah selesai. Satpam, keluarkan mereka dari sini. Siapa yang melaporkan saya? Siapa? Cukup teriak. Ayo pergi. Vincent, apa yang akan kita lakukan? Kita punya utang hipotek 7.000 dolar, pinjaman mobil 1.600 dolar, kartu kredit 4.000 dolar. Bagaimana kita akan membayar bulan ini? Bagaimana? Aku tidak tahu. Monica, buka pintu. Ini ayah. Monica, aku kena tipu. Grup saham itu, penipuan total, semua uang pensiunku 60.000 dolar. Habis? Ayah, kau bilang itu pasti. Kau bilang ahli itu bisa dipercaya. Aku tidak bermaksud begini. Mereka bilang, sedikit lagi, dan kita akan dapat semuanya kembali. Mereka bilang itu yang terakhir. Aku bahkan menggadaikan rumah. Kau menggadaikan rumah. Berapa? 200.000 dolar. Dan pinjam. Nah, puluhan ribu dolar lagi di atas itu. Dasar orang tua bodoh. Kenapa sih harus belajar trading saham? Berani-beraninya kamu pamer trading saham. Hasil puluhan ribu sehari. Sekarang semuanya hilang. Vincent, ayahmu hanya berusaha melindungi keluarga. Melindungi keluarga, dia kehilangan semua tabungan pensiunnya. Dia menggadaikan rumah. Dan itu menurutmu melindungi keluarga? Vincent, kita mau ngapain sekarang? KPR, pinjaman mobil, kartu kredit. Semuanya, puluhan ribu sebulan. Kita berdua nganggur. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Kita pasti nggak sanggup bayar apartemen lagi. Bank akan menarik mobil. Biarkan mereka ambil. Kita tetap nggak bisa bayar. Setelah mereka ambil, kita mau tinggal di mana? Di jalan? Vincent, ayahmu. Bukankah ayahmu baru saja membangun rumah baru? Rumah lamanya, yang berbata dan beratap genteng, pasti bernilai banyak. Ditambah dengan apa yang dia hasilkan sebelumnya, seharusnya cukup untuk mengeluarkan kita dari lubang ini. Ayahku sudah tidak mengakuiku. Nggak mungkin dia memberiku uang. Vincent, ayah dan anak nggak akan marah selamanya. Pergi saja dan telan harga dirimu. Minta maaf, dan dia akan menerimamu kembali.
Terakhir kali aku ke rumah lama minta uang, dia bahkan enggak mengizinkanku masuk. Kalau begitu, berlutut di depan pintu dan mohon padanya. Kalau dia tidak peduli padamu, bilang kamu akan bunuh diri. Dia nggak bisa hanya melihatmu mati. Vincent, hanya ayahmu yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Ayo kita minta padanya. Dia nggak bisa meninggalkan Leo kan? Ayah, selamatkan kami. Kami benar-benar kehabisan pilihan. Ayah, aku tahu aku salah. Bantu aku sekali lagi, hanya yang terakhir kali. Sudah berapa kali itu? Berapa kali kau bilang terakhir kali? Pulanglah, ini bukan amal. Arthur, kau monster. Kau bahkan tidak mau membantu putramu sendiri. Ku harap kau membusuk di neraka. Coba ulangi kata-kata itu. Vincent, aku punya ide. Ide apa? Siapa yang paling dicintai ayahmu? Leo. Jika Leo sakit parah, ayahmu pasti akan memberi kita uang. Maksudmu? Aku lihat di internet kita bisa dapat rekam medis palsu. Set lengkap, persis seperti aslinya. Laporan tes, surat keterangan dokter, kwitansi pembayaran. Mereka bisa membuat apa saja. Aku akan menyewa seseorang untuk berpura-pura jadi dokter. Pasti berhasil. Apakah ini akan berhasil? Kenapa tidak? Kau pikir ayahmu tega membiarkan cucunya sendiri mati? Baik. Kalau kakekmu sudah datang, menangislah sekencang mungkin. Bilang sakitnya parah sampai nggak tahan, mengerti? Aku mau hamburger dan Coca-Cola. Kalau kamu baik, ayah akan belikan kamu banyak barang. Kakek, sakitnya parah. Aku nggak tahan lagi. Ada apa, Leo? Kakek sudah datang. Ada apa? Arthur, jangan panik. Ilmu kedokteran sudah maju pesat. Apapun masalahnya, kita akan obati. Ayah. Leo sakit parah. Leukemia. Dia butuh transplantasi sumsum tulang. Ini dokter Leo. Kondisinya tidak bisa ditunda lagi. Kita harus operasi sekarang, atau akan terlambat. Berapa yang kamu butuhkan? Dokter bilang setidaknya $400.000. Ayah, kami tidak punya pilihan lain selain meminta padamu. Kami bangkrut. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Kakek, sakitnya parah. Aku akan membayarnya. Aku akan mencari cara. Bu Vance, saya perlu bicara dengan Anda tentang sesuatu. Bisakah Anda meminjamkan saya uang lagi untuk bertahan? Saya akan membayar Anda dengan ramuan terbaik yang saya petik dari gunung. Arthur, uang bukan masalah, tapi bukankah menurutmu ada yang aneh? Biarkan saya lihat catatan medisnya lagi. Arthur, ada yang salah dengan catatan ini. Ada apa? Mereka mungkin bukan orang terbaik, tapi mereka tidak akan main-main dengan anak sendiri. Direktur Rumah Sakit Kota adalah teman sekelas lama saya. Biarkan saya meneleponnya. Dr. Lee, saya perlu bertanya sesuatu. Di Departemen Hematologi Rumah Sakit Anda, apakah ada dokter bernama Zhang Jiangwo? Oke, itu saja. Saya akan traktir Anda minum teh lain hari. Terima kasih. Arthur, kata Direktur Rumah Sakit Kota tidak ada dokter bernama Zhang Jiangwo di hematologi. Catatan medis ini palsu. Di mana hamburger dan Coke saya? Saat kita kembali, ayah akan membelikannya untukmu segera. Kamu berbaring saja dengan tenang. Untuk menipu uang saya, kamu menggunakan anakmu sendiri sebagai umpan. Apa kamu bahkan manusia? Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Pak, dengarkan aku. Kami juga putus asa. Kami tidak punya pilihan. Rumah, mobil segera akan diambil alih bank. Apa kau tega melihat kami membawa Leo dan berakhir di jalanan? Arthur mempertaruhkan nyawanya untuk setiap sen yang ia dapatkan. Apa hakmu untuk menuntut dia? Leo, lihat kakek. Katakan yang sebenarnya pada kakek. Kamu tidak benar-benar sakit, kan? Leo, katakan. Katakan kau merasa sakit. Katakan sekarang. Kakek, aku tidak sakit. Ibu dan ayah menyuruhku berpura-pura. Mereka bilang berpura-pura akan memberi kita uang. Vincent. Demi uang,
Kau rela menggunakan anakmu sendiri untuk berbohong. Pak, aku salah. Aku benar-benar kacau. Dulu, kau memohon padaku untuk menjual rumah dan mobil dan bilang kita akan hidup nyaman di kota. Aku percaya padamu. Kau bilang akan merawatku di masa tua. Aku percaya padamu. Kau bilang kau tahu kau salah. Dan aku percaya lagi. Hari ini kau menggunakan Leo untuk menipuku. Bagaimana aku bisa percaya padamu lagi? Pak, aku salah. Maafkan aku. Pukul aku. Teriaklah padaku, terserah kau. Kau bukan lagi anakku. Aku akan membawa Leo dan membesarkannya. Sekarang kau sendiri. Ini semua salahmu. Kamu bahkan tidak bisa berakting. Ayahmu yang tua bangka itu kejam. Perusahaan terkemuka di kota kita, perusahaan dagang Treasure Peaks, merilis laporan tahunannya hari ini. Ketua grup, Sylvia, menyatakan, dia sebenarnya ketua Treasure Mountain. Jadi Grand Trading adalah anak perusahaannya. Sekarang aku mengerti. Promosi mendadak, kenaikan gaji mendadak, dan pemecatan mendadak, semua itu ulahnya di belakang layar. Ini semua sudah diatur. Kami bahkan menyebutnya perusak rumah tangga. Kami hancur. Leo baru saja tertidur. Arthur, akulah yang mengungkap situasi hari ini. Jika kau menyalahkanku, Aku tidak menyalahkanmu. Kau membantuku melihat sifat asli seseorang. apa yang akan kau lakukan? Terus melakukan pekerjaanku. Gunung-gunung masih ada di sana. Anak-anak itu masih menungguku. Arthur, ajak aku lain kali kau pergi ke gunung. Kenapa bos sepertimu harus menderita di sana? Aku ingin melihat bagaimana dewa gunung dibuat. Bos, Gunung Blackwood adalah zona kematian. Tidak ada yang pernah keluar setelah masuk. Saya pernah masuk sekali, 30 tahun lalu. Saya berjalan 3 hari 3 malam. Saya tidak sampai ke bagian terdalam sebelum badai memaksa saya keluar. Tapi saya ingat jalannya. Besok adalah awal periode aman. Lebih sedikit angin dan kabut, lebih sedikit hewan liar. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya 10 hingga 15 hari. Mungkin ada babi hutan dan beruang hitam. Tebing, badai. Ada yang takut? Kalian bisa mundur sekarang. Bos, saya tidak pernah takut pada apapun. Saya akan dengan senang hati mengikuti Anda sampai mati. Baiklah, siapkan perbekalan. Kita berangkat besok pagi. Kamu benar-benar datang? Sudah kubilang, aku ingin melihat bagaimana dewa gunung diciptakan. Ayo bergerak. Motor trail di depan, truk pickup di tengah, dan SUV Nona Vance di belakang. Tetap dekat, jangan tertinggal. Keluar dan bagi peralatannya. Arthur, hutan ini luar biasa. Ini bisa jadi film dokumenter yang keren. Kita keluar hidup-hidup dulu saja. Terima kasih. Berjalan di pegunungan, kamu harus hati-hati melangkah. Bukan hanya pemandangannya. Mengerti. Pegangan. Jangan lepas. Sudah kubilang, kita keluar hidup-hidup dulu saja. Apa kau mencoba membunuh dirimu sendiri? Bagaimana jika kau ikut terseret? Aku tidak akan melepaskan. Masuk lewat sini. Satu persatu. Pegang ranselmu menyamping. Tujuh daun. Ini adalah ginseng liar 7 daun. Arthur, ada apa? Apakah itu berharga? Aku sudah mencari hasil hutan seumur hidup. Pertama kali aku melihat ginseng 7 daun. Ini adalah Persembahan untuk Dewa Gunung.
Ini tradisi yang diwariskan oleh para sesepuh. Kenapa kita tidak boleh menggunakan alat besi? Alat besi merusak akar. Tulang rusa lembut dan tidak akan melukai bulu ginseng. Jika satu bulu ginseng putus, harganya turun setengah. Arthur, bolehkah aku memotretmu sambil memegang ginseng? Kondisi sempurna. Semua rambut akar utuh, 6 ons. Saya bayar 1,8 juta dolar. 2 juta dolar. Itulah si dewa gunung yang lama. Ginseng liar ini seharga 2 juta dolar. Herbal lainnya 600.000 dolar. Saya ambil semuanya. Anggap ini kesepakatan bersahabat. Kedepannya, datang ke saya dulu untuk barang bagus. Setuju. $2,6 juta. Sepanjang hidupku, aku bahkan tak pernah berani bermimpi. Miss Vance, terima kasih atas semua repotnya di perjalanan ini. Saya merekam video sepanjang jalan. Saya akan edit menjadi film dokumenter untuk membantu Anda membangun nama Dewa Gunung. Terima kasih. Saya akan mengajari siapapun yang mau belajar. Tapi ada satu aturan. Hidup dari gunung, tapi jangan mengurasnya. Itu aturan yang diturunkan dari para tetua. Dengarkan pada Dewa Gunung. Vincent, lihat ayahmu. Dia menghasilkan lebih dari 2 juta dolar lagi, dan masuk halaman depan koran provinsi. Itu bukan urusan kita sekarang. Apa katamu? Aku sendiri yang menandatangani perjanjian pesangon. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu diam aja. Ayahmu sekarang jadi jutawan, dan kita tinggal di kontrakan murahan ini, dan kamu makan mie instan. Apa mie instan bisa membuatmu kenyang? Aku akan ke stasiun TV. Aku akan membongkarnya. Aku akan bilang dia meninggalkan anaknya sendiri, dan menganiaya cucunya. Kita lihat di mana dia bisa menyembunyikan mukanya. Dia sekarang selebriti. Dia takut dengan skandal seperti ini. Kamu gila? Aku tidak gila. Dia tidak akan membiarkan kita hidup tenang. Jadi dia juga tidak akan hidup tenang. Selamat datang di acara hari ini. Ini People Speak langsung. Tamu kita hari ini cukup istimewa. Mereka adalah keluarga dari Dewa Gunung yang baru terkenal, Arthur Chen. Mereka akan mengungkap sisi lain dari Dewa Gunung. Nona Monica, Anda bilang mertua Anda, Dewa Gunung Arthur Chen yang baru terkenal, memiliki sisi memalukan. Bisakah Anda jelaskan? Mertuaku adalah monster. Dia memiliki 7 dosa besar. Pertama, dia suka selingkuh. Dia punya anak di luar nikah. Sepertinya, namanya Toby. Kedua, dia ahli dalam minum, main perempuan, dan berjudi. Dia menghabiskan semua aset keluarga. Dia meninggalkan kita dalam hutang besar. Ketiga, dia menganiaya anakku Leo. Keempat, Tuan Pendleton, sebagai anaknya, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Istriku penuh dengan kebohongan. Vincent, apa yang kau lakukan? Ayahku membesarkanku sendirian. Untuk menikahi wanita ini, aku menghabiskan tabungan hidupnya. Rumah dan mobil dari pertanian hutan, tidak ada yang tersisa. Setelah pernikahan, aku memperlakukannya seperti pelayan, membuatnya tidur di loteng balkon, memberinya hanya $60 sebulan untuk menyingkirkannya. Ayah mertuaku ingin jamur liar. Aku menyuruh ayahku memasaknya segera. Ayahku ingin mencicipinya sendiri. Istriku menghancurkan mangkuk itu. Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa. Aku membelikan ibu mertuaku kursi pijat seharga $1.600. Ayahku ingin koyo preda nyeri seharga $6. Aku menyuruhnya bertahan. Setelah dia menghasilkan uang, aku menjadi cemburu. Terus meminta uang padanya, berulang kali. Dia tidak mau memberikannya. Jadi aku menyuruh anakku pura-pura sakit untuk menipu ayahku sendiri. Menggunakan anakku sendiri untuk menipu ayahku sendiri. Menggunakan Omong kosong anakku apa yang untuk kau menipu bicarakan? ayahku sendiri. Kau gila? Aku bilang cukup. Aku tidak ingin terus berbohong lagi. Aku tidak tahan lagi. Arthur, kamu tren lagi. Aku lihat itu. Monica wanita yang sangat gila.
Tapi Vincent masih punya hati nurani. Ayah, Kesini lagi minta uang? aku menceraikan Monica. Aku mendapat hak asuh anak itu, tapi Leo ku tinggal bersamamu. Aku tidak bisa merawatnya sekarang. Lalu kenapa kamu kemari? Aku hanya datang untuk minta maaf. Dulu aku belum dewasa. Aku membuatmu khawatir. Aku dapat kerja, mengantar makanan, dan jadi sopir antar jemput malam hari. Aku bisa mencukupi kebutuhanku sendiri. Aku akan datang menemuimu setelah aku melunasi utangku. Arthur, aku dengar dia ngantar makanan siang hari, dan jadi sopir antar jemput malam hari, kerja banyak pekerjaan sendiri. Tangannya kapalan semua. Mungkin dia benar-benar berubah. Harga dari pendewasaan adalah kehilangan. Aku harap dia benar-benar berubah menjadi lebih baik. Ayah, cepat kembali. Aku memanggil semua orang ke sini hari ini. Aku punya pengumuman. Toby, Anne, mulai sekarang, kamu akan menjadi kapten tim pengumpul herbal. Arthur, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak sebanding denganmu. Kamu bisa melakukannya. Kamu lebih muda dariku, kamu lebih tahu jalannya, kamu lebih tahu cara menggunakan drone. Saatnya untuk Dewa Gunung yang baru. Leo, panggil ayahmu. Ayah, Leo merindukanmu. Jaga dia baik-baik mulai sekarang. Kakek, apakah kamu pergi jauh setelah pensiun? Kakek ingin melihat pemandangan indah negeri kita. Apakah kamu akan kembali? Aku akan. Kakek masih harus mengajarimu tentang gunung. Tuan Dewa Gunung, apakah Anda siap? Ayo pergi.